tinggal dicocokkan masalah tanggal jatah itu available untuk digunakan. Nah, terus baru kita lihat ke transaksi yang dilakukan. Nah, contoh misalnya transaksi yang dilakukan. Pada 2 April, dia menerima dari supplier. Nah, kalau menerima dari supplier sejumlah paket alat tulis, kira-kira dia jual atau beli? Coba silahkan sambil dijawab. Kalau dia menerima dari supplier, dia jual atau beli? Beli. Nah, kalau beli, faktur pajaknya dia yang terbitkan atau dia yang menerima? Dia yang menerima. Nah, kalau dia yang menerima, berarti simpelnya adalah yang penting kita terima fakturnya, mau berapapun nomor fakturnya, itu terserah dari pihak yang menerbitkan. Nah, di dalam soal jadinya sudah diberikan informasi, nomor fakturnya sekian. Nah, ketika nomor fakturnya sekian, ya ini nggak usah kita cocokkan kemana-mana lagi, inilah yang kita salin. Disalinnya untuk dimasukkan ke dalam SPT masa PPN, masuk di halaman berapa? Yang B2. Nah, B2. Nah, jadi pengisian halamannya yang pertama sudah dipilih dengan masuk B2. Yang kedua berarti tinggal disalin angka-angkanya atau informasi-informasi detailnya dari mulai tadi ada kolom nama, kolom NPWP, kolom nomor faktur, tanggal dan segala macam disalin semua. Jadi pengisian B2-nya berarti sudah oke, dari sisi transaksi ini masuk ke B2 oke, dari sisi disalin ini ya memang harus dilakukan. Jadi memang apa boleh buat di situ ada sisi-sisi repotnya memang iya. Kemudian untuk nomor 2, misalkan di sini dia menerima pembayaran, berarti dia jual atau dia beli? Jual. Oke, betul. Kalau dia menerima pembayaran berarti dia jual. Kalau jual, yang bikin faktur dia atau dia menerima faktur? Dia yang membuat. Bikin. Nah, ketika dia yang membuat faktur, nah berarti harus mikir nih si penjual, nggak cuma menyalin, tetapi memikirkan dulu, memikirkan dimulai dari kode fakturnya berapa. Karena kan kode faktur dari 01 sampai 09. Terus nomor seri fakturnya mau ngambil nomor yang mana, tanggal faktur mau dibuat tanggal berapa, dan hal-hal sejenis itu harus dia yang memikirkan, tidak bisa kita yang cuma menyalin. Nah, kira-kira begitu. Kalau ini sudah dicek, misalnya dia menjual, maka kalau dari sisi dituliskan di SPT PPN masuk di halaman berapa? Untuk yang nomor 2? A2. Di A2, betul. Kalau kode fakturnya berapa? Kode faktur? 07 bukan, Pak? Ya, betul, 07. Kenapa 07? Nah, kemarin terkait dengan fasilitas PPN, untuk PPN tidak dipungut, salah satu contoh penerapannya adalah ketika bertransaksi dengan perusahaan atau PKP yang berada di kawasan berikat. Jadi ini gara-gara kalimat ini misalnya, membuat kode fakturnya jadi 07. Kalau kalimat ini nggak ada, ya nggak jadi 07 jadinya. Karena dianggap misalnya si PT Samuel ini berada di kawasan yang bukan berikat atau transaksi yang umum sehingga tidak mendapatkan fasilitas. Nah, berarti dari konteks ini karena misalnya kita selaku penjual adalah yang mengontrol terkait dengan pemilihan kode nomor seri fakturnya, ya harus kita cek dulu pembelinya. Walaupun kalau realnya ya, kalau realnya nanti di lapangan, kita keliru menerbitkan faktur, nanti pembeli yang komplain. Pembeli yang komplain itu maksudnya dari sisi pembelinya, yang akan mengingatkan kita, ini kok gini sih. Nah, cuma kalau ada revisi-revisi kan kitanya yang repot jadi 2 kali kerja. Nah, berarti ya tetap sebisa mungkin dari awal sudah di-set ini benar sehingga tidak ada komplain. Lalu kemudian untuk nomor 3. Nah, nomor 3 kira-kira ini jual atau beli?
Yang 4 April ya Pak ya? Ya, nomor 3 yang 4 April transaksinya. Jual atau beli? Pertanyaannya saya kotakkan dulu nih. Jual atau beli dulu? Jual ya Pak. Membeli. Beli. Membeli Pak. Oke, membeli ya, karena dia yang bayar uang ya. Dia yang mengeluarkan uang. Nah, dalam pembelian ini, ada PPN-nya enggak? Enggak. Sebenarnya nggak ada yang PLP. Nah, jadi dari situ dulu ya. Jual atau beli, udah jelas beli. Nah, kalau beli, acuan PPN itu kan bukan ketika siapa pembelinya, tetapi yang jual siapa, PKP atau tidak. Kalau yang jual PKP, secara umum transaksinya akan terutang PPN, kita selaku pembeli jadinya dipungut PPN. Tapi dalam konteks yang nomor 3 ini, kita beli dari pihak yang belum ber-NPWP, kesimpulannya belum ber-NPWP juga tidak akan dia PKP. Kalau belum ber-NPWP nggak akan PKP. Nah, berarti kan kita membeli dari sesuatu atau dari pihak yang belum PKP. Kalau dia belum PKP, mau kita pembeli itu sebagai PKP, kita nggak bisa untuk mengatakan PPN-nya ini kok nggak dipungut. Ya nggak dipungut karena memang penjualnya belum PKP. Jadi kita juga tidak akan mengeluarkan uang untuk membayar PPN karena dia memang tidak memungut. Kalau pertanyaannya diperluas misalnya, harga jual yang dia berikan ke kita kan tidak ada tambahan PPN. Apakah jadi lebih murah dari misalnya transaksi yang sama yang dilakukan oleh penjual yang PKP? Jadi contoh saya beli ke satu pihak non-PKP, beli ke pihak lain yang PKP misalnya. Apakah jadinya nilai transaksinya akan beda jauh karena satunya tanpa PPN, satunya dengan PPN misalnya? Ternyata secara praktek tidak akan beda. Kenapa? Kalau ini terkait dengan sesuatu yang dijual oleh pihak tadi adalah pihak tadi sifatnya sebagai distributor, bukan dia yang membuat. Jadi misalnya contoh saya beli dalam konteks ini misalnya beli kabel misalnya. Saya beli kabel, si penjual kabel dia nggak yang bikin kabel, dia cuma dagang kabel. Berarti kan sebenarnya dia juga ngambil dari supplier yang bikin kabel. Nah, sekarang kalau misalnya ada dua pihak jual kabel ke saya, yang satu PKP, yang satu tidak, tetapi dua pihak tadi secara umum dia akan beli ke supplier yang sama, yang supplier yang sama itu sudah PKP. Berarti dari awal, dari dasar di sana, di awal supply chain tadi, awal transaksi, itu sebenarnya pabrikan yang bikin kabel itu pasti PKP. Sehingga dari pabrikan kabel jual ke distributor, itu akan sama harganya. Bagi yang non-PKP, itu harga segitu, dia akan masukkan total menjadi HPP. Bagi yang PKP, waktu beli kabel, dia akan pisahkan mana pajak masukan, mana HPP. Tetapi ketika nanti itu kabel dijual lagi ke saya selaku pembeli, maka dua pihak yang tadi non-PKP dan PKP tidak akan memuat harga yang berbeda karena sebenarnya harga belinya itu sama, yang berbeda adalah pada komponen harga beli yang satu, yang non-PKP langsung dijadikan satu, yang PKP harganya dipisah jadi dua, ada komponen PPN, ada komponen HPP. Kalau yang non-PKP, semua komponen belinya jadi HPP. Nah, karena kondisi begitu, maka sebenarnya di saya, dengan saya beli hal yang sama di kedua tempat tadi, maka saya akan relatif lebih diuntungkan ketika saya belinya ke pihak yang PKP. Karena untuk pembelian saya membayar dalam jumlah yang sama, yang satu nggak mengut PPN, yang satu mengut PPN. Ketika saya membeli dengan pihak yang memungut PPN, berarti sebenarnya uang yang saya keluarkan sebagian jadi uang pajak masukan bagi saya. Karena kan jadi dalam jumlah yang saya bayarkan, ada nilai PPN-nya. Karena memang dipungut
Sementara dari sisi total harga transaksinya, dua pihak tadi dalam angka yang sama. Karena kan hampir kita tidak pernah temui harga jual itu belum PPN sekian, setelah PPN sekian, kan jarang. Yang ada adalah ya udah transaksi harganya sekian, di situ sudah termasuk PPN. Nah, ketika harganya dalam rentang harga yang sama atau mirip, yang satu sudah termasuk, yang satu belum termasuk PPN, ya saya akan lebih untung untuk beli ke yang sudah PPN dengan harga yang sama. Itulah kenapa bagi pihak penjual yang tadi, penjual yang non-PKP yang jadinya nggak saya pilih untuk saya beli, maka dia punya opsi untuk, wah kalau gitu saya jadinya nggak bisa transaksi dengan pihak-pihak yang memang meminta PPN dong. Kalau gitu ya udahlah, walaupun saya katakanlah belum omsetnya 4,8, dia memilih untuk jadi PKP agar bisa melakukan proses pengkreditan pajak masukan, pajak keluaran. Nah, kalau secara real gitu, itulah kenapa dalam prakteknya sebelum perusahaan atau subjek memperoleh omset lebih dari 4,8, ya dia mau PKP pun ya boleh, dan bisa jadi dia yang memilih untuk jadi PKP. Oke, gitu. Lalu kemudian nomor 4. Nomor 4 ini sudah jelas ya, dia melakukan impor, berarti masuk di halaman berapa? B1. B1. Nah, paling yang harus dicek lagi adalah dia digunakan untuk apa atau dia impornya apa. Nah, itu yang paling harus dipastikan. Karena kalau misalnya dia mengimpor sesuatu tapi tidak digunakan atau tidak dalam konteks kegiatan usaha, ya jadinya nggak bisa masuk B1 tetapi B3. Gitu. Oke, nomor 5. Nomor 5 ini masuk di halaman berapa? B2. Di mana? B2. Nah, oke, B2. Sebelum masuk memutuskan untuk B2, di sini memang dia konteksnya adalah membayar atau mengeluarkan uang. Tetapi dia mengeluarkan uang itu untuk perluasan pagar, di mana di sini tidak terdapat informasi tambahan lainnya, dia itu membeli atau membuat pagar, itu dia bertransaksi dengan kontraktor untuk bikin pagar, atau dia yang membuat pagar sendiri. Nah, di sini kan tidak ada informasi spesifik seperti itu. Maka ketika tidak ada informasi spesifik bahwa dia bertransaksi dengan kontraktor, berarti kesimpulan ini adalah dia melakukan perluasan pagar dengan dilakukan sendiri. Nah, ketika dilakukan sendiri, maka ini termasuk dalam kegiatan membangun sendiri. Nah, kegiatan membangun sendiri dituliskan atau dimasukkan di SPT-nya di halaman induk. Di halaman induk nanti di bagian bawah ada tulisan kegiatan membangun sendiri. Konteksnya ini masuk B2 kalau dia perluasan pagarnya meminta bantuan dari kontraktor yang kontraktornya PKP. Sehingga kontraktornya PKP itu akan menerbitkan faktur pajak. Barulah faktur pajak yang dia terima disalin untuk dimasukkan ke halaman B2. Nah, tapi sepanjang cuma informasinya begini, maka disimpulkan dia melakukan kegiatan membangun sendiri. Masuk di halaman induk. Gitu. Oke, clear ya? Oke, berikutnya nomor 6. Nah, nomor 6 kira-kira masuk di halaman berapa di SPT-nya? Gimana? Masuk halaman di SPT-nya dulu, halaman yang mana? B3 bukan. Gimana? Yang B3 bukan. Nah, berarti sekarang kita cek dulu nih. Kalau sifatnya itu adalah dia melakukan penyerahan,
berarti sebelum masuk ke lebih jauh, berarti kan dia melakukan transaksi jual nih, umumnya ya. Kalau transaksinya jual, berarti nggak masuk B, tapi masuk A. Karena kan kalau yang B itu dia beli. Nah, dari situ dulu nih, dia kira-kira transaksinya dia memberikan atau dia memperoleh. Kalau dia memberikan, berarti masuknya dia di A. Kalau dia memperoleh, masuknya di B. Nah, itu dulu nih. Walaupun kita belum lihat lebih lanjut. Jadi ketika di dalam konteks ini dia menyerahkan, logika awalnya mestinya di A. Tinggal masalah A1 atau A2. Karena dia menyerahkan. Tetapi kita mesti cek dulu lebih dalam. Yang dia serahkan itu kendaraan box operasional, tetapi ternyata digunakan dalam konteks jaminan utang. Nah, penyerahan terkait dengan jaminan utang piutang itu bukan termasuk penyerahan atau bukan termasuk yang jadi objek PPN. Jadi dalam konteks ini tidak ada yang perlu dibuat terkait dengan faktur karena ini bukan transaksi terkait dengan penyerahan BKP. Nanti kalau ternyata si utangnya ini tidak dilunasi dan si mobilnya baru diberikan, nah baru dalam konteks itu masuk ini mobilnya sudah beralih, sudah menjadi atau sudah saatnya dibuatkan faktur. Nah kira-kira begitu. Kalau saat begini masih belum terjadi perpindahan kepemilikan dan seterusnya sehingga ini tidak termasuk dalam definisi penyerahan. Ada di pasal 1A ya. Jadi tidak dicatat dalam SPT. Terus kemudian nomor 7. Silahkan nomor 7 kira-kira masuk kemana? Ayo. Bisa ada yang jawab, silahkan nomor 7. B3. B3, oke. Nah, sebelum masuk ke detail, pintu masuknya sudah oke nih, masuknya B3. Karena dia pembelian, berarti kan masuknya di B, dan pembeliannya ini juga termasuk yang pembelian fasilitas. Memang masuknya di B3, ya, tetapi nanti kita akan cek dulu terkait dengan transaksinya ini, ya, apakah sudah dilakukan atau belum. Nah, kalau ternyata misalnya sudah dilakukan, berarti ya benar nantinya masuk B3. Tapi kalau belum ada yang dilakukan, berarti bisa jadi saat ini belum dimasukkan ke B3. Tapi secara substansi nanti-nantinya yang seperti ini masuknya B3. Oke, clear ya? Oke, kemudian nomor 8. Nah, ini masuk kemana? Lampiran AB. Ya, betul, lampiran AB. Nah, berarti kurang lebih beberapa variasi-variasi dalam pengisian SPT-nya sesuai dengan informasi di dalam soal akan seperti itu cara atau treatment-nya. Oke, jadi secara umum terkait dengan pengisian SPT masa PPN, berdasarkan contoh-contoh ini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi.